Di sini ada rally base rally. Ini saya korting, ya. Ini saya korting karena ini seperti level on level ya. Rally base rally itu formasi, salah satu formasi dari supply and demand. Seperti ini ya. Rally itu naik, ini ya. Setelah itu dia bikin base atau situs kecil. Ya, setelah itu naik lagi dengan candle panjang. Jadi candle panjang, candle kecil-kecil, setelah itu candle panjang. Ya, di sini ada, biasanya saya warnai biru. Ini adalah rally base rally. Drop, ya turun, candle panjang biasanya. Setelah itu dia bikin base. Nah, setelah itu dia rally. Nah, seperti ini ya. Ini adalah drop base rally. Ya, ini area buy. Jika nanti area merah ini tidak mampu ditembus atau menjadi resisten, maka dia akan turun, akan menguji ini. Ini kalau kita ngomongin di satu, ya. Tapi seandainya area ini dijebol, dia bisa akan menguji ini. Ya, ini saya kirikan aja. Itu kenapa dia juga bisa masuk berkali-kali di sini. 1, 2, 3, ya kan, 4 sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Ya. Oke, langsung saja kita akan membahas BTC USD aja. Karena apa? Karena ini hari Sabtu, biasanya market yang buka adalah kripto, salah satunya adalah BTC USD ya. Kita akan membahas BTC USD. Oke, BTC USD sekarang kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi naik. Ada beberapa area yang mungkin perlu kita ketahui. Di sini ada rally base rally. Ini saya korting, ya. Ini saya korting karena ini seperti level on level. Jadi saya korting areanya dari wick ke wick yang sebelah bawah ya. Di sini ada rally base rally. Yang atas di sini ada rally base rally juga. Nah, ini ya, sini ada rally base rally juga ya. Ini juga area buy yang cukup menarik. Mas, rally base rally itu yang seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang baru bergabung atau baru belajar ya. Rally base rally itu formasi, salah satu formasi dari supply and demand. Seperti ini ya. Rally itu naik, ini ya. Setelah itu dia bikin base atau situs kecil. Ya, setelah itu naik lagi dengan candle panjang. Jadi candle panjang, candle kecil-kecil, setelah itu candle panjang. Ya. Di sini ada, biasanya saya warnai biru. Ini adalah rally base rally. Nah, setelah itu teman-teman perlu perhatikan. Di atas di sini ada rally base drop. Nah, ini ya biasanya saya warnai merah. Ini adalah counter trendnya. Di sini ada rally base drop. Rally base drop ini saya kecilkan aja. Ya. Itu alasan kenapa dia bisa memantul di sini. Nah, ini adalah counter trendnya. Jadi batasan-batasan target-target bisa ditargetkan di sini ya. Karena ini bisa membuat pemantulan ya. Dan di bawah lagi juga ada rally base drop ini ya. Sini ada rally base drop juga. Nah, ini ada rally base drop juga. Itu kenapa dia bisa mantul juga di sini. Nah, alasan dia memantul di sini itu karena di sini ada RBD ya, rally base drop. Nah, seperti itu ya. Mas, rally base drop itu yang seperti apa? Ini bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Rally base drop itu yang seperti ini ya. Dia rally, nah ini dia rally, dia naik, ya. Setelah itu dia bikin base candle kecil, setelah candle panjang dan turun. Nah, ini adalah rally base drop. Ini adalah salah satu pola dari supply and demand. Biasanya ini adalah area sell, ya, sell warna merah.
Ini area sell ya. Rally base drop. Nah, RBD, saya singkat RBD gitu ya. Nah, ini polanya. Ini salah satu pola yang membuat harga itu memantul gitu ya. Dan di sini juga ada drop base rally. Nah, ini ya, sini ada drop base rally. Ini yang memungkinkan harga nanti juga akan memantul ya, biasanya seperti itu. Di sini ada drop base rally. Nah, drop base rally. Nah, gimana contohnya drop base rally? Nah, drop base rally itu dia drop, dia turun, candle panjang biasanya. Setelah itu dia bikin base. Nah, setelah itu dia rally. Nah, seperti ini ya. Ini adalah drop base rally. Ya, ini area buy. DBR ya, saya singkat DBR. Ini beberapa pola, kurang satu drop base drop, nanti kalau ada contoh kita akan contohkan ya. Jadi seperti itu. Skenario seperti apa untuk di D1 BTC USD? Jika nanti area merah ini tidak mampu ditembus atau menjadi resisten, maka dia akan turun, akan menguji ini. Jika kita ngomongin D1 ya. Tapi seandainya area ini dijebol, dia bisa akan menguji ini. Ya, ini saya kirikan aja, warnanya saya bedakan. Saya bedakan gini aja ya. Nah, jika nanti ini jebol, dia akan menguji yang area atasnya ini ya. Dia bisa berbalik. Tapi kalau ini jebol, ya dia akan naik ke atas ya. Jadi ini dua area ini bisa menjadi kunci. Kalau dua area ini jebol, dia akan lanjut naik meneruskan trennya. Tapi jika dia nggak mampu menembus dua area ini, dia akan pullback ke bawah, dia akan koreksi, dia akan menguji beberapa area yang ada di bawah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240. Kita akan turunkan ke 240. Ini kita akan hapus biar nggak bingung ya. Di 240 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya, lagi sideways nggak jelas. Kenapa? Karena emangnya berantakan seperti ini ya. Jadi areanya nggak jelas ya. Kita akan turunkan lagi ke 60. Di 60 ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Artinya kita akan fokus di area-area buy ya. Kita akan coba bahas ya. Di manakah ada area yang cukup menarik ya. Di sini sebenarnya ada rally base rally, kalau melihat sini ada rally base rally, cuman ini udah pernah masuk ya. Nah, di sini ada rally base rally. Rally base rally. Nah, itu kenapa ini bisa mantul berkali-kali. Nah, ini ya. 1 2 ya. Alasan dia mantul di sini karena ada rally base rally. Dan yang selanjutnya di sini ada rally base rally juga. Ini saya korting, saya korting untuk areanya ya. Nah, di sini ada rally base rally juga. Ya. Itu kenapa dia juga bisa mantul berkali-kali di sini. 1 2 3 ya kan, 4 sini. 4 kali dia mau mantul karena di sini ada rally base rally. Cuman area ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena udah masuk cukup dalam, bahkan udah rusak harganya ya. Kemungkinan terjadi, kemungkinan terburuk area ini akan jebol, dia akan menguji area rally base rally ini. Ini pun juga pernah masuk ya, ini juga pernah masuk. Jika ke atas, teman-teman bisa melihat di sini ada ini ya, ada rally base drop. Ini yang kita bahas tadi ya. Sini ada rally base drop. Kita akan tulis ini ada RBD, rally base drop ya. Itu kenapa dia bisa mantul sekali di sini, ini ya, bisa mantul di sini, juga bisa mantul di sini 2 kali ya. Setelah dia turun ya, dia menguji ini, ternyata nggak mampu menjebol ya, nggak mampu menjebol. Artinya apa? Artinya area ini masih kuat untuk di H1 ya. Jadi perlu perhatikan area mana lagi yang kira-kira kuat. Nah, kalau kita breakdown lagi, di sini juga ada area. Ini kita akan coba warna berbeda biar nggak terlalu bingung. Nah, di sini juga ada area rally base drop juga ya. Jadi rally naik, satu base drop ya. Jadi langsung drop. Ini juga memantul ya. 1 2 nah,
3 kali dia memantul di area ini ya. Jadi kemungkinannya teman-teman kalau misalkan dia ke atas, dia akan menguji ini dulu 2 area ini ya. Jika seandainya nggak mampu menjebol, dia akan turun ya. Tapi seandainya dia mampu menjebol, dia akan naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Begitu juga di bawahnya ya. Jika seandainya dia turun ya, ternyata dia nggak mampu menjebol ini, dia akan kemungkinan naik menguji ini lagi. Tapi seandainya dia menjebol ini, ya kemungkinan dia akan turun, drop, dan menguji ini. Jadi skenario seperti itu ya. Kita akan screenshot dulu, nanti kita akan share di grup. Nah, kita akan itu ya. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, kita akan turunkan ke M30 dan di M30 ini kondisinya juga hampir mirip-mirip ya sama di H1. Kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya kita akan fokus di buy. Meskipun ini udah mulai koreksi ya, Di sini ada area yang cukup menarik ya. Di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada DBR. Drop base rally. Nah, tapi area ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena dia pernah masuk di sini ya. Setelah dia naik, ya, dia langsung setelah itu masuk di sini. Nah, gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat, ya, di sini kenapa dia bisa mantul di sini? Ya, karena di sini ada ini. Ada pola yang kita bahas tadi ya. Di sini ada rally base drop. Nah, kenapa ini bisa mantul 2 kali gitu ya? Bisa mantul 2 kali. Dan area ini kenapa bisa mantul? Karena di sini ada area juga ya. Di sini ada area rally base drop. Ini saya bedakan mana biar nggak bingung. Nah, ini juga ada rally base drop. Nah, gitu ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga, di sini ada rally base drop juga. Nah, ini ya. Nah, ini. Makanya dia bisa memantul ya. Jika area ini tembus, dia akan menguji area di atasnya. Jika tembus, dia akan menguji area di atas. Jika tembus, dia akan naik ya. Tapi jika nggak mampu menembus tiga-tiganya, yang kemungkinan akan turun dan menguji area ini. Jadi skenario di BTC USD M30 seperti itu ya. Kita akan lanjutkan lagi ke M15. Di M15 ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas ya. Trennya lagi sideways, jadi kita nggak ada plan. Cuman kalau kita bahas secara supply and demand juga teorinya sama ya. Di sini ada rally base drop. Kenapa dia bisa mantul di sini? Karena ada rally base drop. Dan yang perlu diperhatikan di sini juga ada drop base. Ini ada drop base rally, mohon maaf, ini dari DBR ya, ini ada DBR, drop base rally, dan di sini ada rally base drop. Ya, mohon maaf kebalik ya. Rally base drop, dan 2 area ini perlu diperhatikan. Kalau di time frame yang lebih kecil, gitu ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke M5. Ke M5 juga kondisinya sekarang lagi nggak jelas juga trennya di time frame kecil ya. Trennya lagi nggak jelas juga di time frame kecil, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman, kita hapus saja dulu ya. Nah, ini sebenarnya, ini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Cuman ini kan nggak sesuai dengan area trennya nggak jelas ya. Tapi kita akan bahas drop base drop itu seperti ini. Jadi seperti ini konsepnya ya. Drop ya, turun candle panjang, setelah itu dia membentuk sideways dan dia turun lagi. Ini adalah konsep dari drop base drop. Ini adalah konsep dari drop base drop. Ya. Ini bekerja dengan bagus ketika searah dengan tren. Harusnya seperti itu mempunyai probabilitas yang cukup tinggi. Anggap aja contoh ini nggak sesuai dengan tren, nggak apa-apa, tapi ini masih dihormati. Ya, sini ada drop base drop. Nah, drop base drop dan dia masuk, teman-teman, masuk sekali. Nah, alasan dia mantul karena ada drop base drop, dia turun dan dia masuk lagi, dia turun cukup dalam dan dia menguji lagi di sini. Nah, menguji lagi di sini, dia turun dan pada akhirnya jebol, ya jebol. Nah, seperti itu. Ya, jadi konsep dari drop base drop seperti itu, cuman ini nggak searah dengan tren, jadi kita akan bahas contoh yang ada aja. Tapi untuk di M5, teman-teman, kondisinya lagi nggak jelas, artinya kita nggak punya plan yang cukup menarik. Ya. Oke,
Oke teman-teman, mungkin itu aja kita sudah breakdown dan bahas supply and demand, pola-pola, ada 4 pola supply and demand yang kita bahas ya. Jadi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand di BTC USD. Jika ada plan-plan yang cukup menarik tadi, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing, analisa ulang ya, karena resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.